Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sola Amelia Putri, NIM 214003 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Kampus Universitas Askia 2021. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang berprestasi dan aktif di sekolah maupun di perguruan tinggi, yang bernama Diva Okta Lestari. Apa kabar, Div? Alhamdulillah sehat, salah. Baik teman-teman, langsung saja kita tanya kepada Diva, yaitu apa saja organisasi yang Diva ikuti semasa SMA dulu. Waktu semasa SMA dulu, saya mengikuti organisasi OSIS, yaitu organisasi intrasekolah, di mana OSIS itu beberapa sekelompok mahasiswa yang ada di dalam organisasi tersebut untuk menata SMA agar lebih baik lagi. Lalu apa saja kegiatan yang Diva ikuti dalam OSIS tersebut? Saya waktu mengikuti organisasi OSIS itu, saya hanya anggota. Walaupun hanya anggota, tapi kegiatan saya sangat banyak di dalam organisasi tersebut. Contohnya saat acara perpisahan anak kelas 3 SMA yang mau lulus, biasanya saya mengikuti menata-natanya dulu. Ketuanya itu harus menata anggota-anggotanya itu mana-mana yang mau bekerja di bidang ini, ya, bekerja sama dan menata gimana berjalannya acara itu dengan baik. Baik. Lalu prestasi apa saja yang Diva raih selama semasa SMA dulu? Alhamdulillah, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, saya meraih juara 1 dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Jadi semasa SMA Diva kan selalu mendapatkan peringkat 1. Jadi ya, bagaimana Diva mempertahankan peringkat 1 itu dari kelas 1 SMA sampai kelas 3? Bisakah Diva mengasihkan tutorial kepada kami supaya kami bisa mempertahankan atau meningkatkan cara belajar kami gitu? Baik, yang pertama, kita selalu optimis, dan waktu belajar ya kita harus belajar, bukan umpamanya kan kita sedang belajar, kita juga nggak boleh main HP gitu ya. Waktu belajar ya belajar, waktu main ya main, gitu aja. Terus kita itu harus percaya diri bahwasanya jawaban yang kita buat itu bukan tergantung dari Google atau teman atau dari siapa saja, yang tergantung jawabannya itu dari diri kita sendiri gitu. Gimana pemikiran kita dalam dengan nalar gitu. Gimana caranya supaya kita mendalami suatu materi tersebut, bukan dari contekan gitu. Cuman kita yang mengasah otak kita agar selalu mendapatkan jawaban yang gimana gitu, yang bisa diterima gitu sama guru atau gimana. Lalu apa saja motivasi Diva untuk meningkatkan belajar itu, dengan cara apa gitu, atau dengan apa? Yang pertama, karena orang tua. Kita sebagai anak itu harus membahagiakan orang tua ya. Kalau kita kan belum bekerja, belum apa kan, yaitu dengan cara kita belajar tersebut ya, dengan mendapatkan prestasi atau ya juara atau gimana lah, dengan cara itu kita memberikan kebahagiaan untuk orang tua. Jadi motivasi saya untuk belajar lebih rajin lagi karena
Lalu bisakah Diva menceritakan sedikit proses Diva dari SMA ke jenjang perguruan tinggi, apa saja jalur-jalur yang Diva ikuti dalam proses menuju ke perguruan tinggi? Yang pertama yaitu dengan jalur SNMPTN, di mana waktu itu nilai saya insya Allah lah cukup bagus gitu. Cuman karena Allah berkehendak lain, saya nggak terima di UNAN. Mungkin ada orang yang lebih tinggi nilainya dari saya mungkin. Dan yang kedua jalur SBMPTN, saya ambil di UNP sama di Universitas Jambi. Tapi Allah berkehendak lain, saya tidak diterima di perguruan tinggi tersebut. Yang ketiganya saya mengikuti jalur SPAN PTKIN dengan perguruan tinggi UIN IB dan UIN Bukit Tinggi, dan alhamdulillah saya diterima di UIN Bukit Tinggi. Jadi Diva di UIN Bukit Tinggi mengambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan ekonomi Islam. Kalau boleh tahu apa alasan Diva mengambil jurusan tersebut? Alasannya karena ekonomi Islam tersebut berpengaruh penting di setiap sendi kehidupan, dan dengan ekonomi Islam tersebut mungkin peluang kerja lebih banyak gitu. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sistem perkuliahan di UIN Bukit Tinggi? Apakah sudah tatap muka atau masih online? Pada saat pandemi sekarang, dari semester 1 sampai semester 4 masih online, dan yang semester 5 sampai 8 itu sudah tatap muka. Nah, jadi sekarang Diva kan dalam proses belajar mengajarnya kan masih online. Lalu apa saja yang menjadi penghambat Diva dalam proses perkuliahan online di rumah? Hambatannya itu ya terutama sama jaringan kan. Kita kan sama tahu kalau hidup di perkampungan kan jaringannya cukup susah kan, soalnya kan jauh dari perkotaan. Cuman itu sih jadi penghambat pada proses perkuliahan online semasa sekarang. Tapi kalau masalah kuota, biasanya kan tiap sekolah atau kampus itu kan difasilitasi dengan kuota internet dari kampus masing-masing. Itu aja. Jadi Diva sekarang kan sudah menjalani perkuliahan. Ya. Lalu apakah di UIN Bukit Tinggi sudah menjalani UAS atau belum? Sekarang sudah menjalani proses perkuliahan nih, meskipun dengan secara online. Lalu apakah di UIN Bukit Tinggi sudah menjalani UAS atau belum? Alhamdulillah saya sudah menjalani UAS dengan lancar, walaupun sinyalnya masih kurang bagus. Lalu bagaimana hasil UAS Diva, apakah sudah keluar apa belum? Kalau masalah hasil perkuliahan itu berturut-turut gitu, tergantung dosen yang mengirim, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi dengan begitu walaupun satu persatu yang keluar, alhamdulillah yang saya lihat sangat memuaskan gitu. Baiklah Diva, mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas